Selamat pagi. Waktu datang ke gereja ini semua sadar ya? Sadar nggak? Sadar ya Bu ya? Karena banyak orang datang ke gereja itu ternyata nggak sadar, masih mabuk. Mabuknya apa? Mabuk janji-janji ya. Ya. Sadarnya penuh ya? Saya bacakan ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 16. Yuk ya. Hati-hati soalnya. Kalau orang mabuk alkohol 24 jam selesai. Tapi kalau mabuk agama sampai sepanjang umur hidup katut ya. Loh jangan saya mabuk agama loh ya. Nggak boleh loh ya. Kita pakai kesadaran penuh baca firman ya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Saudara harus benar-benar sadar ketika mendengarkan firman ya. Yuk. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Renungkan ya. Kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Ya. Manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Kalau saudara amati, yang hidup ini daging atau yang di dalam? Coba. Kalau saudara amati diri saudara, yang hidup sebetulnya yang daging ini atau yang dalam? Ayo. Kita ini hidup hari ini. Yang kelihatan ini atau sebetulnya yang dikatakan hidup yang dari dalam? Coba ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saya lanjutkan 17-nya ya. 18 langsung aja. Nanti kita baca 17-nya. 18-nya ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan itu mana sih? Daging. Daging ini hidup gak sebetulnya? Atau yang dalam yang hidup? Ayo. Yang dalamnya nggak ada, kira-kira saudara bisa gerak nggak? Kalau nyawamu dicabut, yang ini bisa gerak nggak? Dagingnya jadi apa nih? Mayat. Nggak berlaku kan? Nggak dikasih mau Bu? Dititipin. Ada nggak? Nih saya nih, ganteng ini kan ya. Kalau nyawa saya tercabut, mau nggak dititipi badan saya? Ibu ada yang mau di sini tak titipin badan saya? Hah? Nggak ada yang mau loh, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini, yang kelihatan ini, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan ini sebetulnya nggak hidup. Ini bisa seperti sekarang karena ada yang dari dalam, ya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ini, tubuh ini sebentar lagi selesai. Tapi yang di dalam, yang nggak kelihatan ini adalah kekal. Paham ya? Kalau tubuh ini sebentar lagi, ini sebetulnya nggak hidup. Ini sebetulnya mati. Ini ada kehidupan karena ada yang dari dalam. Ya, makin hari tubuh ini makin merosot. Kita bisa cegah nggak? Ada yang bisa mencegah? Nggak ada. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa mencegah tubuh ini menua. Nggak ada. Tetapi yang di dalam inilah yang sebetulnya yang dikatakan yang hidup. Yang hidup itu yang di dalam. Saudara mau perhatikan mana kalau begini nih? Kalau taunya seperti ini, saudara mau perhatikan yang mana nih? Yang bisa diraba atau yang menghidupkan ini? Yang menghidupkan. Itu yang kita perhatikan. Kalau mau membuat bahagia, mau berbahagia bagaimana caranya? Yang di luarnya atau yang di dalam? Yang di dalam. Makanya kita sekarang cari. Tidak ada orang yang mencegah tubuh ini. Kalau mau cari kebahagiaan, cari dari dalam. Ya, berikan yang dari dalam untuk keluar. Kita nggak bisa kan? Tubuh ini kita, coba sekarang lihat ya. Yang di luar ini kita perhatikan. Dengan cara menyenangkan tubuh. Orang menyenangkan tubuh gimana? Dengan sebuah pemberian-pemberian. Dapat berkat senang nggak? Senang kalau berkatnya habis. Dapat berkat senang kan? Setelah berkatnya habis,
sedih, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Itu tubuh. Tapi kalau yang di dalam, beda loh. Yang di dalam ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mempunyai damai sejahtera yang melampaui akal. Ya, yuk kita pertajam lagi ya. Ayat 16 tadi ya, kita pertajam lagi 16 ya. Makanya kita nggak bisa lagi kecewa, nggak bisa lagi bingung ya. Ayat 16 kita ulangi ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nggak bisa tawar hati, kecewa atau apapun. Suasana yang di dalam, ya, yang hidup yang di dalam ini nggak terpengaruh dengan kehidupan dari luar. Kenapa? Karena yang luar ini makin hari makin merosot, ya. Namun manusia batin kami dari hari ke hari itu diperbaharui. Kemerosotan tubuh kita makin menua. Harusnya yang di dalam ini makin kuat. Kenapa makin kuat? Karena dia sebentar lagi akan muncul. Ingat loh, jangan sampai tubuhmu makin hari makin ketakutan melihat dunia. Ketika kita bergereja menjadi seorang Kristen, makin hari makin kuat. Walaupun melihat tubuh ini makin merosot. Ya, ayat 17-nya. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini, akhirnya kita bisa ngomong. Ternyata kita ini menderita sebetulnya di dunia ini. Kenapa? Karena masih ada tubuh. Tubuh punya rasa sakit, punya macam-macam, ya kan? Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Akhirnya saudara bisa berpikir begini loh, tubuh ini nggak ada pengaruh lagi. Menderita ini untuk kehidupan yang jauh lebih sempurna. Ayat 18. Ya, mulai sekarang ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu adalah jiwamu. Jiwa kita ini yang kita perhatikan betul-betul. Apakah sudah bersama Roh Kudus? Ya, karena yang kelihatan sebentar lagi selesai. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini yang paling penting, ini yang dicari. Makanya sekarang yang kita cari benar-benar, sudahkah kita memperoleh yang hidup di dalam ini benar-benar sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Sudahkah kerajaan sorga itu datang? Ya, saya lanjutkan ayatnya ya, saya sambungkan lagi. Filipi 3:20. Filipi 3:20 ya. Ada nggak kerinduan dari kita semua ini hari ini, yang di dalam ini sebetulnya sudah kepingin keluar? Ada nggak? Orang yang dipenuhi dengan manusia baru, punya kehidupan yang kekal selama-lamanya, punya nggak kerinduan mengenakan manusia barunya? Rindu nggak? Kita rindu nggak mengenakan tubuh seperti Kristus? Ya, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana cara menantikannya? Ayat 2-nya, ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini sekarang. Dikatakan tubuh kita itu apa coba? Tubuh kita ini apa ini? Tubuh ini hina. Mau nggak ditukar dengan tubuh manusia baru? Mau nggak? Tubuh kita ini bisa busuk, kotor, hina. Ini bahasa Inggrisnya vile artinya ya. Vile itu keji, tubuh ini kejam, hina, buruk, busuk, kotor, kumuh. Ini loh firman yang mengatakan, kan bukan saya kan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh saudara itu nggak ada harganya di mata Tuhan. Ini hina, busuk, kotor. Mau dirubah nggak dengan tubuh yang mulia, yang nggak bisa busuk, yang nggak bisa berbau? Mau nggak? Yang kudus, yang berkenan. Kita nggak bisa kan ketemu Tuhan dengan tubuh yang berbau ini. Tuhan akan ubah dalam sekejap yang di dalam ini menjadi tubuh kemuliaan. Ya, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba katakan pada dirimu, tubuhku ini hanya sesuatu yang hina.
Katakan kepada dirimu, tubuhku ini hanya yang hina, tapi yang di dalamnya, ini yang luar biasa. Ini yang akan membawa kita. Ini yang akan membawa kita ketemu sama Tuhan. Perhatikan yang di dalam. Jangan lagi yang di luar. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana memperhatikan yang di dalam? Caranya nggak susah. Filipi 4 ayat 8. Caranya nggak susah. Sangat gampang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, suruh apa ini? Pikirkanlah. Susah nggak mikir tak? Kalau saudara mikir selalu kebenaran, mikir selalu tentang sorgawi, mikir selalu tentang kesucian, saudara bisa berbuat dosa nggak? Saudara selalu mikir tentang kebenaran, mikir tentang kesucian, mikir tentang kekudusan, bisa berbuat dosa nggak? Kalau pikirannya sudah bisa dikendalikan dengan pikiran yang seperti ini, hidupmu sudah otomatis tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Wong yang dipikirin ini tok. Tapi kalau pikirannya coba, kalau pikirannya masih bisa berpikir yang jahat, saudara bisa berbuat dosa nggak? Yesus katakan kan, bersihkan dalammu, maka luarnya bersih. Loh, kalau pikiran aja nggak bisa dikendalikan, mau mengendalikan apa lagi? Kalau pikiranmu saja nggak bisa saudara kendalikan, mau mengendalikan tubuh, nggak bisa. Karena tubuh ini dikendalikan oleh pikiran. Orang mau berbuat jahat, geraknya dari mana coba? Dari pikiran. Untuk melangkahnya perlu pikiran. Loh, kalau pikirannya seperti ini, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Benar bukan menurut kita loh, menurut manusia baru. Menurut Roh Kudus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji oleh Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Gampang nggak? Kan gampang ternyata kan. Kita lo bisa mikir ini setiap saat. Sehingga tidak lagi ada kesempatan untuk pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat untuk berbuat dosa nggak ada lagi. Mau pikirannya sudah benar kok. Iya kan? Gampang nggak akhirnya? Gampang kan? Ternyata hidup cuman ini tok ya. Hidup itu ini saja. Yang membuat kita mampu berpikir seperti ini siapa? Siapa yang bisa mampu membuat berpikir seperti ini? Namanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus seperti ini. Masuk dalam diri kita. Untuk membuat kita selalu berpikir tentang sorgawi. Coba doa Bapa kami bunyinya gimana? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Namanya selalu kudus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan sorga saudara dapat kapan kalau begitu? Sekarang. Sekarang sejak saudara hidup. Sudah merasakan suasana kerajaan sorga. Kenapa begitu? Karena yang hidup sudah bukan lagi aku, tetapi Kristus. Kristus di dalam, dia harus bisa melihat keluar. Kristus sudah masuk. Kristus ada dalam dirimu. Cara pandangmu, cara berpikirnya seperti Kristus. Kristus dari mana asalnya? Sorga. Ketika dia berasal dari sorga, masuk dalam dirimu, dia harus berbalik untuk melihat dari dalam ke luar. Saudara, kalau saudara sudah bisa membalikkan, Kristus masuk dan dia membalik ikut saudara. Cara pandangnya. Cara pandangnya beda nggak? Saudara kalau sudah merasa warga negara kerajaan sorga, apa yang saudara punya hari ini? Saudara punya sorga kan? Betul ya? Saudara punya sorga kan? Wong di dalam sudah dari sorga. Cara pandangnya, matanya sudah berubah semua. Cara pandang sorga melihat dunia gimana jadinya? Oma, sudah ada Kristus di dalam diri kita. Ada Yesus dalam diri kita. Ada Roh Kudus masuk. Mata yang kita pakai matanya Yesus, matanya Roh Kudus. Cara melihat dunia gimana sekarang? Ada nggak sesuatu dari dunia yang menarik kita hari ini? Ada nggak? Dikasih taman impian? Dikasih apapun menarik nggak? Nggak menarik sama sekali. Karena saudara sudah memiliki semuanya. Semua sukacita dikumpulkan seluruh dunia ada dalam dirimu.
Karena pandangan kita sudah pandangan dari sorga. Anda sudah merasa dirimu ini warga negara kerajaan sorga. Ada di bumi hanya untuk apa coba kalau saya lihat? Saudara berasal dari sorga, turun ke bumi hanya untuk bermain-main, merasakan hidup. Ya kan, cuma merasakan hidup. Susah, dirasakan enak. Ya, oh gini rasanya susah. Ini kayak namanya susah. Ini kayak namanya kesenangan. Ternyata tidak bisa memuaskan kita, tidak bisa menyakiti kita lagi. Nggak ada pengaruh sama sekali buat diri kita. Kenapa? Karena asal-usul kita sekarang sudah dari surga. Mau nggak seperti ini? Makin hari kita makin kuat, nggak bingung lagi. Makin hari nggak akan bingung. Ya, sudah bisa melihat dari surga? Sudah bisa melihat dari surga? Sudah ya? Ketika Kristus masuk, cara pandang kita harus seperasaan, sepikiran dengan Yesus. Cara pandang kita, tidak ada sesuatu pun dari dunia yang menarik hati kita lagi, karena kita sudah punya semuanya. Sebentar lagi loh saya terima itu semua. Kalau saya di sini susah, saya nggak bingung. Kenapa? Asalku dari surga. Sebentar lagi saya punya segalanya. Nggak ada yang dibandingkan bumi ini. Tidak ada yang menarik. Tawarin orang-orang kerajaan surga. Apa yang ada di bumi tidak menarik. Karena dari dirinya ada Roh Kudus dan ada Tuhan sendiri. Nih sekarang ya. Seandainya nih, saudara bersama Tuhan ketemu hari ini. Terus Tuhan bilang begini, minta apa saja pasti akan aku penuhi. Hati saudara minta apa hari ini? Saudara minta apa hari ini? Ayo cepat berpikir. 1, 2, 3, 10 detik. Ketika ada tawaran minta apa saja akan aku penuhi. Saudara minta apa dalam pikiranmu hari ini? Ayo. Marta minta apa? Damai sejahtera. Ibu minta apa? Minta kekuatan. Ibu minta apa? Semakin melekat. Ya. Pak Juli minta apa? Nah, jangan minta yang aneh-aneh. Kalau semuanya boleh, saya minta dirimu Tuhan untuk masuk dalam diriku. Ya kan? Dapat semuanya enggak? Lalu Tuhan bilang, minta apa saja. Ya, aku minta dirimu yang masuk Tuhan. Dan permintaan itu mustahil enggak? Hah? Mustahil enggak? Tuhan nawarin, minta apa saja aku penuhin. Saya dikasih pikiran yang hebat. Minta apa saja? Ya, aku ingin Tuhan seperti dirimu untuk masuk dalam diriku. Masuk akal nggak? Bisa nggak? Katung janji loh Tuhan. Dan Tuhan nggak bisa ngomong akhirnya. Ya sudah, saya kasih Roh Kudusku masuk dalam dirimu. Mujizat nggak? Itu mujizat terbesar. Makanya kalau minta jangan cuma satu. Minta dirinya dia. Kalau saudara punya Allah dalam dirimu, jadi apa saudara? Rohnya masuk dalam diri kita, jadi apa coba? Nggak lagi melekat lagi. Ya kan? Sudah kita menjadi segala-galanya. Dan Allah memberikan kesempatan ini. Allah berikan kesempatan ini. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Zaman dulu roh Allah melayang-layang. Ya kan? Roh Allah ada dalam diri Yesus. Yesus menawarkan roh seperti ini. Enak kan kita hari ini kan? Makanya orang Kristen hari ini adalah orang-orang yang menjadi manusia baru. Betul-betul manusia baru. Yuk kita lihat ya. Efesus 4:22. Efesus 4:22. Sudah ya, semua saya anggap semuanya sudah punya Roh Kudus, jadi manusia baru. Efesus 4:22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang lama sudah, nggak boleh diikutkan lagi. Kita harus menjadi manusia baru. Apanya diperbarui? 23. Yang diperbarui apanya dulu? 23-nya. Supaya kamu dibaharui dalam apanya dibaharui? Rohnya yang dibaharui. Yang di dalamnya yang dibaharui. Dan pikiran. Nggak ada hubungannya dengan yang di luar. Yang di luar akan menemui kodratnya. Tapi kita harus tahu. Yang dibaharui adalah yang di dalam. Makin hari makin kuat. Dan pikiran. Terus 24-nya. 24-nya. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang
sesungguhnya. Yang di dalammu ini tidak bisa busuk, tidak bisa berbau. Harus diperbarui, menjadi manusia baru bersama Roh Kudus. Roh kita ini, spirit, bersama Roh Kudus tidak akan bisa berbau lagi. Makanya karena yang dipikir sudah sesuai dengan apa yang ada di kerajaan sorga. Ini loh, mau nggak mengenakan yang baru lagi? Mau nggak yang dalam ini betul-betul baru, sehingga yang luar ini hanya cuman casing tok untuk dipakai? Mau nggak? Mau kan? Mau kan? Ya kan? Ayat 25-nya. Makanya kita sekarang sudah tidak bisa lagi berdusta ya. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah yang benar kepada seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan lagi kita mendustai lagi. Kenapa? Kita hari ini nggak bisa berdusta kan siapa di dalam kita kan? Harus benar-benar manusia baru. Karena kita adalah sesama anggota. Untuk apa kita berdusta? Terutama yang paling penting hari ini juga. Ketika kita melayani tanpa manusia baru, kita berdusta loh. Orang yang melayani tanpa menjadi manusia baru, siapa dalam dirinya? Ada orang melayani tanpa menjadi manusia baru. Siapa sebetulnya dia yang Coba sekarang bayangkan begini. Saya berdiri di mimbar. Saya tidak ada manusia baru dalam diriku. Sebetulnya siapakah saya? Coba ayo. Jangan takut ngomong, ya. Saya tidak ada manusia baru. Saya hanya manusia lama. Balikkan 24-nya. Ayat 24-nya. Ayat 22. 22 ya. Efesus benar. Yaitu berhubung kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesat. Saya masih manusia lama yang memiliki nafsu yang menyesatkan. Saya masih manusia lama, berdiri di mimbar, melayani saudara. Siapa saya hari ini? Setan, iblis yang masuk dalam diriku, evil spirit yang sedang berkhotbah. Gawat gak? Gawat gak? Bahaya sekali loh nih. Bahaya sekali. Makanya dikatakan jangan mendustai lagi. Jangan mendustai sesamamu. Sambungkan ayat yang 25 tadi. Kalau belum ada manusia baru, jangan ngapa-ngapain. Ya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ada manusia baru, akan ada kreasi yang benar-benar baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain karena kita sesama anggota. Kalau belum ada manusia baru, gawat banget, ya, gawat banget. Makanya akhirnya yang timbul apa coba? Tidak ada manusia baru yang ngomong manusia lama, yang isinya cuman kebinasaan. Saudara omongannya sama manusia lama, akhirnya kan kebawa sama kan? Ya kan? Yang disampaikan juga sama. Yang disampaikan ternyata cuma nafsunya doang. Keinginan-keinginan manusia lamamu untuk memenuhi keinginan-keinginan jasmani dan daging. Saudara ke gereja dijanjikan cuma berkat, mujizat dan lain-lain. Semuanya untuk siapa itu? Daging atau untuk jiwamu? Daging. Jiwamu nggak perlu itu semua. Nggak akan tawar hati dengan keadaan hari ini. Ya, Kolose 3 ayat 9. Coba lihat lagi nih. Kolose 3 ayat 9. Berulang-ulang Paulus selalu hati-hati banget. Betul-betul hati-hati. Yuk. Jangan lagi kamu saling karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kenapa dikatakan jangan saling mendustai? Karena kita sama-sama melayani. Loh, kalau kita manusia lama terus berlagak manusia baru gimana coba? Kan gak bisa. Ya, ayat 10-nya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Paulus mau warning, hati-hati. Kita nggak bisa lagi saling mendustai. Kita semua terbuka di mata Tuhan. Kita sesama manusia baru. Ketika orang dapat manusia baru, yang dia inginkan dari sesamanya adalah menjadi manusia sama-sama baru. Ajakannya pasti sama, ya, karena satu pikiran dan satu perasaan. Ajakan manusia baru pasti semuanya sama, mengajak saudara untuk menjadi manusia yang juga baru. Tidak ada ajakan yang lain. Kalau sampai ngajak yang aneh-aneh, udah sadar ini ternyata bukan manusia baru yang ngomong.
Begitu ada ajakan-ajakan yang hanya cuma sampai di daging, saudara segera waspada. Segera waspada. Ya. Segera waspada. Kenapa? Galatia 5:17. Begitu ada yang menawarkan, bukan untuk di dalam, harus benar-benar waspada. Yang ngomong ini jangan-jangan ini manusia lama yang ngomong, ya. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, dagingmu selalu ingin yang enak atau enggak enak? Daging selalu ingin yang Daging selalu ingin yang enak. Roh selalu bicara tentang kesucian, kebenaran. Itu menyakitkan buat daging. Menyakitkan. Daging selalu ingin dapat yang nyaman, yang enak. Coba lihat sekarang, perhatikan ya. Kita sesama anggotanya. Setan juga pintar, dia bisa bersembunyi dalam pelayanan. Ketika melayani sesama, itu bukan berarti berkhotbah, ya. Melayani sesama itu di dalam kehidupan. Di khotbah semuanya malaikat nih. Betul ya? Di khotbah Anda nggak bisa berbuat dosa sekarang, nggak kelihatan. Tapi di luar, Anda punya kebebasan penuh. Ingat, pelayanan, istilah melayani, itu bukan di mimbar, bukan di gereja. Melayani itu di kehidupan. Anda melayani nih, nggak bisa lagi mendustai. Kita mau jadi orang itu kelihatan di luar, bukan di dalam. Makanya terangmu jangan di dalam gantang, tapi di luar. Saudara bayangkan sekarang ya, keinginan daging itu selalu bertentangan. Ketika Anda melayani, misalnya sekarang, Anda menjadi singer di gereja, atau saya berkhotbah di gereja. Tiba-tiba hati saya itu senang dalam kegiatan ini. Ada apa? Ketika daging mulai senang dengan pelayanan, dengan istilah melayani, waspada dulu. Jangan-jangan dalam melayani ini saya ingin mendapat pujian. Salah nggak? Salah nggak? Salah. Jangan-jangan ketika saya melayani mendapat sesuatu untuk diriku sendiri. Check and recheck terus. Dalam kehidupan juga begitu. Ketika saya melayani sesama, perhatikan betul-betul. Semua hanya untuk yang di dalam. Yang di dalam tidak perlu apa-apa. Karena dia sudah memiliki semuanya. Check and recheck. Sehingga kita tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi dusta. Apapun yang kita layani. Seperti Paulus prinsipnya. Emas dan perak tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kita melayani dengan tulus. Semuanya kita layani. Untuk menjadi manusia yang baru. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Ternyata nggak gampang, ya. Efesus 5:14. Efesus 5:14. Ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, yang selama ini jiwamu lagi tidur, bangun sekarang, ya. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya di atas kamu. Ini kalimatnya kurang tepat, ya. Dari King James begini punya. Oleh karena itu dia berkata, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan memberikan terang. Beda loh. Kalau Kristus bercahaya, berarti Yesusnya yang bercahaya. Tapi ini terjemahan King James. Yesus akan memberikan terang itu kepadamu. Sehingga siapakah saudara? Hai, bangun dari tidur, ya. Dan bangkit dari orang mati. Karena Kristus akan memberikan cahayanya kepada kamu. Siapa yang bercahaya? Yuk. Kalimat ini bukan Kristus akan bercahaya atas kamu, tapi Kristus memberikan terangnya kepada kita. Siapa yang jadi terang? Bisa tampilkan King James ini? Gak bisa ya? Saya terjemahkan ini ya. King James punya begini. Oleh karena itu dia berkata, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan memberikan terangnya kepadamu. Siapa yang bercahaya? Kita yang bercahaya, karena Kristus adalah terang dan dia berikan terangnya kepada kita. Makanya kita menjadi orang-orang terang. Ayat 15-nya.
Ayat 15-nya. Saudara, ini makanya betul-betul harus menjadi terang dan garam. Nih ayat 15-nya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang hidup siapa tadi? Yang di dalam. Perhatikan dengan seksama. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yuk, kita yang bijak hari ini, kita sudah mengerti. Jangan lagi jadi orang bebal. Terjemahan King James bukan orang bebal, tapi orang bodoh. Jangan jadi seperti orang bodoh, tetapi jadilah seperti orang yang bijak, karena dia tahu yang hidup ternyata yang di dalam. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada ini. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ingin kita ini hidup selama-lamanya, ingin ikut kehendaknya. Ya. Terus ayat 18-nya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur itu melambangkan tawaran-tawaran dunia, janji-janji yang memabukkan. Sudah, jangan lagi mabuk seperti ini ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Yang dibangun siapa kalau begini? Ternyata yang dibangun siapa dulu nih? Yang dibangun diri kita duluan. Ayat 19-nya ya. Dan berkata-kata ini bukan berkata-kata kepada seorang dan yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani bernyanyi. Bukan. Terjemahan King James-nya bunyinya begini. Berbicaralah kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan dalam himne, lagu-lagu rohani, bernyanyilah dan membuat melodi dalam hatimu kepada Tuhan. Yang dibangun ini dirimu dulu. Nih, jadi dulu. Bukan berkata kepada orang lain dulu, tapi kepada diri kita dulu. Sudah terbangun enggak? Sudah terbangun enggak? Ada mazmur, ada puji-pujian dan nyanyian rohani, dan ada melodi yang indah di dalam diri kita. Ini terjemahan saudara cek nanti versi King James-nya, ya. Ini berkatalah kepada dirimu sendiri. Saudara lebih penting bangun orang atau bangun dirimu sendiri sekarang? Coba sekarang lihat ya. Saudara mau melayani sesama, mau minister kepada sesama. Kalau bangunanmu nggak jadi, manusia baru nggak jadi, saudara ingin membuat orang menjadi manusia baru, yang untung siapa? Saudara nggak ada manusia baru, membuat orang menjadi manusia baru, yang untung siapa? Kan orang itu. Saudara nggak dapat keuntungan kan? Yang benar itu saudara membangun diri saudara dulu. Apakah bisa manusia lama membangun orang menjadi manusia baru? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Yang bisa membangun manusia baru hanya betul-betul sesama manusia baru. Makanya ini sekarang bangun dirimu dulu. Bangun betul-betul sampai baik itu betul-betul berwujud. Tanpa itu nggak mungkin, ya. Barulah setelah itu saudara bisa ayat 20-nya. Kalau bangunan ini sudah terjadi, sudah jadi, ya. Baru saudara bangun orang lain. Ngomongnya sama orang lain enteng. Kamu harus bisa jadi seperti diriku. Berani nggak ngomong seperti itu? Kamu harus bisa jadi seperti diriku. Loh, kenapa kok seperti dirimu? Karena ada Roh Kudus, karena ada manusia baru, karena aku sudah seperti Kristus, aku seperti Paulus. Ya, bisa jadi panutanmu. Jadi bukan omongan kita yang suruh orang bertobat, tapi lihat diriku. Orang Kristen harus berani ngomong seperti itu. Kesaksian diri kita itulah kesaksian kehidupan. Ya, diri kita itu kesaksian kehidupan. Bukan kita ngomong tok, tapi diri kita menjadi kesaksian, turuti teladanku. Ya, ini lihat. Dan ucapkan syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Kalau saudara nggak ada manusia baru di dalam dirimu. Isinya cuma minta-minta sama Tuhan. Doanya cuma isinya minta-minta, nggak karu-karuan untuk pemenuhan jasmani. Tapi orang yang manusia baru, hidupnya penuh ucapan syukur. Kenapa penuh ucapan syukur? Karena selagi dia hidup, dia merasakan yang namanya kehidupan. Dan akan hidup
lamanya. Sehingga dia, Tuhan terima kasih. Aku ada di bumi ini untuk merasakan kehidupan yang nantinya akan berlanjut lebih lanjut. Tidak ada masa batas waktu. Itulah ucapan syukur. Makanya damai sejahtera kita melampaui segala pikiran yang ada di bumi. Karena saudara meraih kehidupan selagi saudara hidup. Betapa beruntungnya kan kita dipilih. Hari ini kita lahir, ternyata Tuhan punya satu tujuan. Rasakan hidup. Enak enggak? Enak dah Bu? Enak kan? Enak atau Oma? Enak tau? Rasakan. Kepingin kan hidup lebih lama kan? Kepingin hidup lebih lama kan? Tidak ada masa batas waktunya. Dikasih sama Tuhan. Makanya minta sama Tuhan, jangan remeh-temeh. Minta dirinya sendiri. Minta dirinya sendiri. Itu tidak mustahil. Anda minta umur 500 tahun nggak mungkin. Ada yang hidup 200 tahun. Kan nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa. Minta kekayaan menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia mungkin mustahil. Tapi Anda bisa minta yang orang tidak bisa menghargai Anda. Nilai manusia baru tidak ada nilainya di dunia. Karena apa? Duitnya siapa yang sanggup membeli manusia baru? Dan itu ditawarkan gratis buat saudara. Ya. Filipi 2 ayat 5. Apa bisa Pak? Bisa. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu berarti siapa? Kita semua kan? Dalam hidupmu bersama, kita semua nih sekarang nih, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Bagaimana pikiranku bisa seperti Kristus kalau aku nggak punya rohnya dia? Kan ini jawabannya sekarang kan? Punyai Roh Kudus. Maka pikiran kita dan perasaan kita persis plek dengan Yesus Kristus. Persis plek. Sudah punya perasaan dan pikiran seperti Kristus? Ya kan? Akhirnya kita punya kan. Kalau ada manusia baru, pasti punya. Pasti punya. Kalau nggak ada pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya nggak bisa. Nggak ada. Lihat nih, Paulus bicara begini. Filipi 4 ayat 9. Yuk. Filipi 4 ayat 9 ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ini ayat untuk saudara sekarang ngomong sama orang lain. Ini Paulus ngomong sama kita. Sekarang giliran kita ngomong sama orang lain. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Berani ngomong begini sama orang? Berani nggak? Jangan kita ngomong, Paulus bisa, saudara harus bisa seperti Paulus. Nah, ini kita semua hari ini. Paulus dengan kita hari ini sama persis. Kenapa? Rohnya sama kok, bisa berbeda gimana coba? Perlu kepandaian nggak seperti Paulus? Perlu kepandaian nggak? Enggak. Perlu kaya dulu nggak? Enggak. Perlu sehat dulu nggak? Enggak. Semua keadaan bisa. Nih, berani nggak kita ngomong sekarang? Ini sekarang bukan Paulus lagi, ini sekarang kita yang hidup ini hari ini. Ngomong sama anak-anak kita, ngomong sama istri kita. Dan apa yang telah kamu pelajari dari diriku, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena diri kita ternyata sudah menjadi manusia baru. Coba buka Matius 28 ayat 19-20, yuk. Bukankah Yesus juga mengajarkan seperti ini? Matius 28 ayat 19-20, ya. Ini coba lihat ya, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Coba lihat, Matius 28 ayat 19-20. Ayat 19-nya dulu. Bukankah perintahnya sama dengan Paulus? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita pergi? Ayat 20-nya, coba lihat. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Perintahnya yang mana? Yang tadi.
Menjadi manusia baru. Baru saudara bisa ngajar. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kan sama kan? Saudara jadi manusia baru dulu baru bisa ngajar orang, mengajak orang menjadi manusia baru. Kalau saudara manusia lama mau ngajar orang, itu setan yang ngajak. Ya. Hanya cuman ngomong tok. Yang ditawarkan berlainan. Tapi kalau saudara sudah seperti ini, saudara layak, ya. Dan dagingmu akan diperintahkan oleh manusia baru. Dagingmu nggak punya kuasa lagi. Karena sudah ada perintah dari dalam. Kan sama ini kan? Paham ya artinya ya? Kita menjadikan orang murid. Semua bangsa kita jadikan murid Kristus. Karena apa? Bukan karena kita ngomong bertobatlah, bukan. Tapi mereka melihat diri kita. Kalau cuma ngomong, Oma nggak bisa menobatkan orang. Kenapa? Karena harus di mimbar. Harus punya gedung gereja. Tapi ternyata enggak kok. Kebalikan lagi di Filipi tadi. Ternyata enggak kok, ini juga sama kok. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama ayatnya. Coba Filipi 4:9. Filipi 4:9. Dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu pelajari, sama kan? Sama enggak? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat padaku? Lakukanlah itu. Kan sama. Paulus menjadi manusia baru dulu. Baru dia ngajak orang-orang sama seperti dia. Nah kita sekarang juga harus sama. Ini di semua kehidupan. Semua kehidupan. Bukan di gereja. Semua kehidupan. Ya. Jadi saudara jangan lagi takut hari ini. Tempat untuk melayani ada di mana-mana, ada di jalanan, ada di pasar, ada di rumah, ada di tempat tidur, lagi kena masalah, lagi terima berkat. Dalam suasana apapun itulah tempat kita menjadi terang dan garam. Orang yang sakit bisa melayani enggak? Orang yang sakit bisa melayani enggak? Bisa, menunjukkan kekuatannya dia. Orang yang dapat berkat bisa melayani, bisa, semua keadaan bisa. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak bisa kita lakukan lagi hari ini. Semuanya adalah ladang buat kita hari ini. Ya, karena ini kehidupan. Ini bukan mulut, ini kehidupan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kehidupan. Semua orang bisa. Tidak ada yang terkecuali. Makanya inilah indahnya Tuhan. Makanya kita ulangi ya. Efesus 5:14 tadi ya. Yang dibangun adalah diri dulu. Efesus 5:14. Itulah dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Ini diri kita, bukan orang lain. Ini kita duluan. Kalau kita mau membangunkan orang dari tidur, kita harus bangun duluan. Kita tidak boleh sama-sama tidur. Saudara bangun duluan, baru bisa membangunkan yang tidur. Saudara harus hidup duluan, baru bisa membangkitkan orang mati. Ya, saudara harus hidup dulu baru bisa membangunkan orang yang mati. Orang mati itu di Alkitab betul hanya sleep. Saudara baru bisa membangunkan orang setelah saudara sudah merasakan dan meraih itu yang namanya kehidupan. Ingat, ministry bukan mulut. Ministry itu seluruh hidup kita. Ya, jangan rubah-rubah lagi. Ya, menjadi terang dan garam dan semua orang ini bisa. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kelahiran kita kapan manusia baru itu lahir? Saudara menjadi Kristen berapa lama? Kelahiran jasmani hafal kan? Hafal nggak? Lahirnya kapan Pak? Lahirnya kapan? Jasmani kapan? 8 Agustus 1977. Manusia baru lahirnya kapan? Nah, di sini tanggal jasmani hafal semua kan? Tapi satu pun kalau saya tanya, manusia baru kapan lahirnya? Kapan? Sejak dibaptis. Setuju ya? Sejak dibaptis. Jawabannya setuju ya? Saya mengaminkan loh. Tapi manusia baru bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Loh, manusia baru model apa kalau sudah dibaptis jadi manusia baru bisa berbuat dosa lagi? Manusia baru apa itu? Kalau baru, benar-benar baru, pikirannya aja sudah nggak bisa berbuat dosa. Yesus bilang apa? Kalau kamu mandang perempuan mengingininya sudah berdosa.
dosa. Dari pikiran sudah dikendalikan sama Yesus. Dari pikiran aja sudah nggak bisa berbuat dosa. Loh kok manusia baru versi yang sekarang, versi yang ada di gereja hari ini, manusia baru kapan lahirnya? Sejak dibaptis. Sepakat saya. Tapi setelah dibaptis, bisa berbuat dosa nggak? Harusnya tidak bisa berbuat dosa. Makanya kelahiran manusia barumu sejak kapan tanggalnya? Sejak Anda tidak melakukan dosa. Sejak Anda tidak melanggar hukum Allah, itulah kelahiran manusia barumu. Dan untuk menjaga bahwa ini benar-benar lahir, semakin hari semakin dewasa, jaganya gimana? Roh Kudus dengan pikiran yang benar-benar disertai kekudusan, kesucian, kemurnian, dan kebenaran. Tandai, kapan aku gak berbuat salah ya? Kapan aku gak melanggar hukum-hukum Tuhan ya? Kapan aku tidak mendukakan Roh Kudus? Itulah kelahiran manusia barumu. Dan pertahankan setiap saat sampai tubuh ini selesai. Ya? Kalau engkau gak bisa menjadikan seperti ini, gimana coba? Anda ngomong orang jangan berbuat dosa, diri kita bisa jatuh dalam dosa. Orang ngomong podo wae, Pak. Ya kan? Podo wae. Sami mawon, ya? Gak boleh lagi. Kita harus benar-benar sekarang renungkan. Kelahiran manusia baruku. Saya ingat harinya ketika saya berhenti mendukakan Roh Kudus. Itu kelahiran manusia baru saya. Ini yang diingat terus setiap hari. Kapan? Sudah 10 tahun yang lalu. Saya ingat terus. Saya ingat terus bagaimana Roh Kudus menggandeng dan memimpin. Ini yang saudara renungkan tiap hari. Ya, bukan jatuh bangun. Jatuh bangun itu lagu dangdut. Ya, nggak boleh lagi. Manusia baru tidak boleh jatuh bangun. Karena makin hari, makin sempurna. Ya, waktu saya habis Pak Juli. Habis ya. Nah ya dah. Ingat ya, sudah ada manusia baru. Tinggal pertahankan dengan cara yang paling gampang yang Tuhan ajarkan. Punya Roh Kudus, pikirkanlah yang baik. Dengan kesucian, kekudusan, semuanya. Ringan. Cara pandang kita, cara pandang dari surga. Dunia tidak menarik lagi. Ya, mau dijemput kapan pun rindu. Mengenakan tubuh yang mulia. Tubuh kita ini mambu. Ya, coba nggak mandi 7 hari, mambu nggak? Hah? Mambu kan? Coba tubuh ini loh. Makanya dikatakan file, tubuh yang hina ini. Anda nggak mandi 7 hari, mambu nggak? Keringat saudara harum nggak? Apa yang keluar dari tubuh itu apa coba? Segala sesuatu yang kita keluarkan dari tubuh, namanya apa? Ada keringat, ada ingus, ada kotoran. Ada yang berharga nggak? Nggak ada yang berharga. Makanya jangan mikiri, jangan memperindah tubuh sudah. Ya, orang yang pandangannya dari sorga, apa yang dia keluarkan pasti harum. Kalau manusia sorga, apa yang dia keluarkan pasti harum baunya, pasti berharga, pasti indah. Kalau yang keluar dari tubuh, itu namanya kotoran. Ada yang mau keringat saya? Saya kasih gratis. Ya kan? Kan nggak ada yang dari tubuh ini bisa ditawarkan. Tapi kalau mau nggak roh yang di dalam saya? Mau. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus berbau harum, membawa kekudusan, membawa kebenaran. Ya, makanya kalau cari orang jangan lihat mukanya, tapi lihat isi dalam. Ya, kita lihat orang Kristen bukan lihat luarnya lagi, tapi lihat isi dalamnya. Siapakah yang di dalam? Ya, yuk kita nyanyikan satu lagu, Pak Joni, Pak Juli. Kita ini orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Kenapa orang-orang miskin? Orang miskin itu di mata Tuhan memang nggak punya apa-apa. Ya, kalau nggak ditolong pasti mati. Itu orang miskin. Orang miskin butuh air, dikasih air diterima nggak? Diterima. Orang miskin nggak punya mata, matanya buta, dikasih mata, mau nggak? Mau. Orang miskin nggak bisa makan, dikasih roti mau nggak? Mau. Dan Yesus itulah yang menyediakan semuanya. Dan kita ini memang orang-orang miskin. Ya, kita sekarang dirubah sama Tuhan. Nih loh, kamu itu miskin di mataku. Makanya Yesus datang ke dunia, memberikan sebuah roti kehidupan, memberikan air kehidupan, memberikan mata yang baru, memberikan manusia baru, supaya kita benar-benar hidup. Ya, jangan andalkan lagi manusia lama, tapi benar-benar dibawa di beneran. Ya, ada yang kaya di mata Tuhan di sini? Ada yang berani ngaku orang kaya di mata Tuhan? Nggak ada. Saya miskin Tuhan. Miskin itu benar-benar keadaan tidak punya apa-apa.
yang kalau nggak ditolong pasti mati. Ya, makanya di dalam Alkitab catat, berbahagialah orang miskin. Itu bukan keadaan, tapi spirit. Karena engkau kalau nggak tak tolong pasti mati. Ya, makanya Yesus bicara, berbahagialah orang yang miskin. Karena ketika ada tawaran kehidupan, ketika ada tawaran manusia baru, saudara akan dengan segera mengambilnya. Ya, dan nyanyi satu lagu ini ya. Ya. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada yang kami miliki untuk hidup kami. Kami Jadi lanjut doa nanti ya. kelaparan. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, Tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. tiada lagi daya, Tiadalah semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami bergantung padamu Tuhan. Tanpamu kami semua miskin dan buta. Tanpamu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah kami satu-satunya. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada Kau miliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan.
padamu Tuhan, tempamu kami semua miskin dan buta. Tempamu kami semua Lapar dan mati, Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya.